Apa persisnya pertimbangan utama pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana dan bagaimana memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanismenya? Kami akan membahasnya dengan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso. Selamat sore Pak Sugiat. Selamat sore pemirsa Metro TV dimanapun berada. Terima kasih Pak Sugiat atas waktunya untuk Metro hari ini. Pak, 44.000 itu bukan angka yang sedikit ya, bukan jumlah yang sedikit. Mungkin Pak Sugiat selain sebagai wakil rakyat juga, sebagai wakil ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Gerindra, Pak Sugiat sebagai politisi Partai Gerindra tentu mengetahui background ketika dibahas harus keluar 44.000 dan kalau di persentase untuk kepadatan lapas ini 30%. Apakah memang targetnya 30% itu dilonggarkan begitu Pak dari kepadatan lapas ini? Ya, beberapa waktu yang lalu Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan melaksanakan rapat kerja dengan DPR. Di rapat kerja itu kita mendapat data bahwa memang kondisi lapas dan rutan kita se-Indonesia itu semuanya itu dalam problematika yang sama, yaitu over capacity dan overcrowded. Dan hampir rata-rata over capacity dan overcrowdednya itu sudah sangat mencengangkan. Misalnya kapasitasnya cuma 500, tapi warga binaan yang ada di situ bisa sampai 1.200 sampai 1.500. Dan itu lagi ditambah dengan prasarana rutan dan lapas kita yang sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi kita sampaikan ke Pak Menteri supaya menyampaikan juga ke Pak Presiden bahwa ini harus dicari solusinya secara cepat dan taktis kan. Bagaimana mungkin kita bisa membina mereka tapi dengan situasi rutan dan lapas seperti itu. Oleh karena itu salah satu yang kita usulkan adalah memberi grasi, amnesti dan abolisi secara massal ke warga binaan kita yang itu memenuhi parameter-parameter tertentu. Tidak hanya sembarangan saja mereka diberi amnesti dan grasi, tapi ada parameter-parameternya. Pendekatan saya mendukung mengapresiasi yang disampaikan oleh Menteri Hukum tadi dan juga pernyataan Pak Presiden Prabowo bahwa amnesti, grasi dan abolisi massal ini basisnya adalah pendekatan kemanusiaan, hak asasi manusia dan demokrasi. Saya pikir ini nanti yang perlu dikonkretkan lagi bahwa parameter-parameter dari yang akan diberikan grasi, amnesti dan abolisi itu harus yang pendekatannya adalah kemanusiaan, hak asasi manusia dan demokrasi. Oke, sebelum lebih jauh, saya penasaran sebenarnya Pak, keluar angka 44.000 itu prosesnya bagaimana Pak? Kemudian diputuskan 44.000, apakah memang harus korelasi 30% tadi? Atau bagaimana Pak? Ya misalnya begini, ada juga pendekatannya adalah undang KUHP terbaru kita yang itu paling lambat harus dilaksanakan di 2026. Misalnya bahwa dikatakan di KUHP tersebut, pecandu narkoba yang tidak bandar dan tidak kurir itu adalah korban. Dan itu tidak harus dipenjarakan tapi lebih diwajibkan untuk direhabilitasi. Perlu diketahui juga bahwa 70% warga binaan yang ada di rutan dan lapas itu tersangkut kasus narkoba. Dan sebagian besar itu adalah pecandu yang sesungguhnya itu adalah korban. Mungkin dari data tersebut bisa kita kurangi, ya nanti kita bisa lihatlah angkanya bagaimana. Tapi yang paling penting tadi sudah disampaikan bahwa 44.000 itu bisa mencakup 30% dari penghuni lapas dan rutan di Indonesia. Saya pikir ini bisa mengurangi secara signifikan ya problem overcrowded dan overcapacity yang ada di rutan dan lapas kita. Tapi yang paling penting kami mengimbau bahwa jangan sampai ini salah sasaran kan. Ada misalnya beberapa warga binaan yang seharusnya itu menjadi prioritas, seperti warga binaan yang sesungguhnya itu sangat terkait betul dengan penegakan HAM dan demokrasi Indonesia. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Supratman, warga binaan yang terkena kasus Undang-Undang ITE, kan itu juga bisa dijadikan prioritas kan. Atau warga binaan tahanan politik yang sesungguhnya juga bisa dijadikan prioritas, apalagi semangatnya adalah penegakan hak asasi manusia, demokrasi dan kemanusiaan. Baik Pak, itu tadi juga disampaikan ya oleh Menteri Hukum juga bahwa soal kemanusiaan, kemudian soal juga bagaimana mengutamakan terkait tahanan politik dan semangatnya rekonsiliasi tadi di garis bawah ya Pak ya. Tentu saja ini bagus dan banyak yang mengapresiasi memang Pak. Cuman pertanyaan kritisnya adalah bagaimana apa yang disampaikan yang bagus-bagus tadi itu benar-benar bisa dipantau dalam artian bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya Pak. Kalau dari wakil rakyat sebagai anggota DPR atau wakil ketua Komisi 13 mengawal transparansi dan akuntabilitas mekanismenya
nama per nama mungkin 44.000 tadi akan seperti apa, Pak? Ya pasti kami nanti akan meminta penjelasan lebih konkret dari Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan parameter-parameter yang akan ditetapkan untuk mengeksekusi kebijakan ini. Misalnya terkait dengan hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Apakah misalnya warga binaan yang sudah berusia 60 atau 65 tahun atau katakanlah 70 tahun yang katakanlah menderita penyakit akut itu berapa orang misalnya kan, itu kan pendekatannya adalah kemanusiaan misalnya kan. Terus warga binaan yang katakanlah tadi dikatakan pecandu narkoba itu berapa persen misalnya, dan bagaimana distribusinya di rutan dan lapas Indonesia, jangan terkonsentrasi misalnya di satu wilayah atau di beberapa wilayah kan. Terus misalnya terkait dengan tahanan politik itu pendekatannya bagaimana. Tadi juga saya mengapresiasi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, Pak Yusril, bahwa Presiden juga akan berencana memberikan abolisi terhadap beberapa persoalan atau beberapa kasus yang itu belum jelas juntrungannya. Banyak sekali misalnya kalau kita ingat kembali misalnya terkait dengan kasus-kasus politik, kasus-kasus yang saya pikir itu sampai sekarang tidak jelas juntrungannya. Saya mendapat beberapa data misalnya. Ya. Ambil contoh almarhum Bu Rahmawati Soekarno Putri. Sampai beliau meninggal, status tersangkanya itu belum jelas ujungnya kan. Saya pikir itu perlu direhabilitasi namanya, atau perlu dikonkretkan bagaimana ujung kasus tersebut. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain yang di periode 2019 misalnya itu banyak terjadi di negara kita. Ya, ya. Ini pasti sebagai DPR kami pasti akan mengawasi. Bang kan jangan sampai 44 ini, mohon maaf ya, kita terbuka saja, jangan ada dusta di antara kita. Ini nah itu Pak, masyarakat jadi jualan pula nanti ini kan. Ya, masyarakat tuh lebih kepada begini, kalau semangat yang disampaikan di depan layar ini sudah banyak apresiasinya Pak. Kalau bisa saya catat dari berbagai ini apresiasi datang banyak sekali nih Pak. Misalnya dari saya kutip dari Bung Rocky Gerung yang melalui kanal YouTube-nya yang mengatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo ini menunjukkan bahwa dia tahu apa itu demokrasi. Karena salah satu kriterianya tadi soal kriminalisasi, perkara yang terkait kriminalisasi tindak pidana ITE Pak. Kemudian itu disampaikan juga ada dari ICJR yang mengatakan apresiasi jika dasarnya mengakhiri dari kriminalisasi dan kemudian soal kemanusiaan dan HAM, tetapi syaratnya memang harus transparan dan akuntabel. Nah, tadi Bapak singgung soal kriteria, salah satunya adalah perkara tindak pidana ITE, kemudian warga binaan yang sakit berkepanjangan dan gangguan jiwa, serta butuh perawatan khusus, dalam hari ini disebutkan HIV/AIDS, begitu ya. Lalu kemudian kasus makar tidak bersenjata di Papua, lalu kasus pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi. Ini kriteria ini bagus sekali Pak, tapi memang bagaimana memelototi satu persatu nama, tidak ada yang sengaja kemudian disusupkan di situ Pak. Sebagai anggota DPR di Komisi 13, kira-kira nanti mekanismenya di teman-teman DPR sendiri akan gimana Pak? Biar masyarakat ini kemudian bisa percaya betul bahwa 44.000 ini memang bukan massal saja dan ada nama-nama titipan tertentu nanti. Kasus narkotika misalnya, justru ada unsur bandarnya nanti yang bisa dibebaskan. Kekhawatirannya seperti itu Pak. Ya pasti kami sebagai DPR pasti akan mengawasi, kita akan panggil Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang pertama adalah untuk menentukan bagaimana parameter yang konkret, detail, dan tidak multitafsir, sehingga ketika eksekusi dari kebijakan ini betul-betul sekali lagi seperti semangat yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden, adalah basisnya kemanusiaan, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Tapi sebelum tadi dikatakan bahwa ada komentar Bang Rocky Gerung ya, saya juga mengusulkan, itu kan Bang Rocky Gerung kan ada kena masalah misalnya kemarin terkait dengan pasal penghinaan presiden. Saya mengusulkan salah satu yang mungkin itu menjadi prioritas, itu dituntaskan saja bagian yang seharusnya diberikan amnesti, abolisi atau grasi, supaya nggak jelas juntrungannya kemana kan. Dan masih banyak lagi misalnya beberapa kasus yang terkait dengan persoalan-persoalan yang undang-undang ITE, persoalan yang dituduhkan dikriminalisasi dan dituduhkan makar dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang prioritas utama supaya semangat HAM dan semangat demokrasinya itu betul-betul kentara. Tapi yang paling penting bahwa kami sebagai wakil rakyat DPR, kami pasti akan mengawasi dengan sangat serius terkait dengan kebijakan ini. Jangan sampai sekali lagi, jangan sampai ini salah sasaran. Tadi dikatakan bahwa bandar bisa bayar ke
ke pihak-pihak tertentu itu supaya dia, Pak. mendapat bagian dari proses ini. Ini akan kami awasi secara serius dan seksama. Oke, Pak, ini kan kalau kita lihat dalam sebuah sistem ya atau mekanisme ini lebih kepada mau meriset ulang orang yang kriminalisasi masuk lapas sehingga ujungnya padat lapas. Orang yang kemudian harusnya direhab malah kemudian dipidanakan akhirnya ujungnya padat lapas. Nah, oke, kali ini kemudian nanti ada amnesti. Kita harapkan memang itu terfilter dengan baik, teramati dengan baik, terawasi dengan baik, tidak ada titipan-titipan di sana begitu ya Pak ya. Tetapi ke depan Pak, kita bicara ke depan, pertanyaan saya ke depan. Kalau sistemnya masih sama, tidak restoratif justice, bahkan ada upaya kriminalisasi terhadap orang-orang yang melakukan kritik melalui Undang-Undang ITE misalnya, akan terulang lagi Pak. Apa jaminan kira-kira atau mungkin Komisi 13 ikut mengawal ke depan, kita sudah riset sekarang tapi ke depan kita akan lihat lagi tidak ada kriminalisasi Undang-Undang ITE misalnya, atau kepada mereka yang kritik mudah sekali masukan, atau yang seharusnya direhabilitasi, harusnya direhabilitasi dalam kasus narkotika misalnya penggunaan pribadi begitu ya Pak ya? Ya kita punya punya optimisme yang sangat kuat misalnya terkait dengan penegakan KUHP yang baru, basis semangatnya adalah restorasi justice ya kan. Apalagi ini semangat Pak Prabowo kan kita apresiasi betul bagaimana terkait dengan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Saya pikir kalau terkait dengan pemberian gerasi, amnesti dan abolusi ini kan salah satu bagian dari solusi taktis kan. Kita berharap solusi konsepsionalnya dari hulu ke hilir ini bisa tuntas terkait dengan penegakan hukum. Ya memang betul misalnya kalau hanya basisnya adalah karena terkait over capacity, overcrowded, terus gerasi massal kan tidak menutup kemungkinan 2 tahun 3 tahun kemudian kalau hulunya tidak dituntaskan ya kembali lagi rutan dan lapas kita akan membludak misalnya. Misalnya ambil contoh terkait dengan penegakan hukum di sektor pemberantasan narkotika. Saya pikir ini yang menjadi PR besar dan Pak Prabowo sudah menyampaikan berkali-kali beliau akan pimpin perang melawan peredaran narkotika di Indonesia. Ini harus kita duduk bersama bagaimana sekali lagi bagaimana pemberantasan narkotika ini bisa tuntas dari hulu ke hilir. Iya. Ini yang perlu DPR, pemerintah, aparat hukum duduk bersama dan sekali lagi semangatnya adalah semangat hak asasi manusia dan kemanusiaan. Oke, baik. Penutupnya Pak, 44.000 nanti ini kan masih kemudian usulan atau keputusan dari Presiden, tapi harus melalui pertimbangan DPR, begitu Pak ya? Ya pastilah DPR harus dilibatkan terkait dengan kebijakan ini, apalagi kan jangan sampai nanti 44.000 ini tidak diawasi, tidak dipelototin, malah nanti yang dibebaskan adalah yang masih penjahat kambuhan dan bisa menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat dan bisa menjadi anarkis sosial kan. Ya kita berharap 44.000 yang dibebaskan ini yang diberi gerasi, amnesti dan abolusi ini adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah taubat nasuha, sudah tidak mau kembali melaksanakan kejahatan dan bisa berintegrasi secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Baik. Oke, kita tunggu nanti seperti apa memang DPR ikut mengawal dan mengawasi dari 44.000 ini, kalau bisa memang nama per nama itu dipublikasikan ke publik sehingga dapat memantau dan ikut mengetahui memang kebijakan ini tepat sasaran begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Selamat sore Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.